Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini, kita akan bicara tentang problematika persidangan secara live di televisi dalam sudut pandang hukum acara pidana. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, apa yang menjadi permasalahan utama sebetulnya terkait dengan persidangan secara live di televisi? Kita tahu bahwa persidangan live ini sudah muncul sejak bertahun-tahun yang lalu ya, khususnya setelah kasus kopi sianida. Jadi persidangan dalam perkara kopi sianida, pembunuhan di suatu kafe ya yang dimasukkan dalam kopi ini setelah itu persidangannya ditayangkan secara live, secara langsung. Kemudian setahun setelah perkara itu ada perkaranya Basuki Cahayapurnama. Kita tahu persis bahwa persidangan itu pun dilaksanakan secara live di televisi. Tapi sebelum itu pun, jadi sebelum ada persidangan itu pun ada beberapa proses hearing, proses jajak dengar pendapat segala macam antara DPR dan lain sebagainya. Itu pun dilaksanakan secara live di televisi, teman-teman sekalian. Nah, belakangan ini permasalahan ini juga muncul gitu ya di dalam persidangan yang sangat menyita masyarakat dalam kasusnya FS, teman-teman sekalian, yang sempat saya bahas terkait dengan obstruction of justice-nya pada podcast sebelumnya. Ini orang mulai berpikir ulang tentang apakah persidangan secara langsung ini perlu dilakukan. Apakah, bukan persidangan langsung, tapi persidangannya ditayangkan secara live langsung di televisi selama berjam-jam, ini perlu untuk dilakukan, teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa di dalam SEMA ya tahun 2012 memang ada kewajiban untuk merekam jalannya persidangan. Merekam loh ya. Jadi dalam persidangan perkara pidana, khususnya perkara korupsi atau perkara-perkara yang menyita perhatian publik, ini ada kewajiban memang yang diberikan oleh SEMA tahun 2012 untuk merekam persidangan tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana proses persidangannya, untuk melihat apakah persidangan dilaksanakan dengan cara yang baik dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ini direkam, tidak kemudian ditayangkan secara meluas. Nah, problematika apakah yang dimaksudkan dalam podcast kali ini, teman-teman sekalian? Bukankah yang namanya persidangan ditayangkan secara live di televisi ini kan untuk menunjang prinsip persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Kita tahu pasal 153 KUHP menyebutkan tentang hakim wajib melaksanakan persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, makna terbuka untuk umum ini apakah diperluas lagi maknanya? Tidak hanya terbuka untuk orang yang hadir di persidangan. Kalau terbuka untuk umum ini kan ketika kita datang ke persidangan, kita boleh nonton persidangan. Ini terbuka untuk umum, enggak jelas secara bisik-bisik, secara tertutup, nggak ada orang yang nonton kecuali dalam perkara tertentu ya, kesusilaan, anak dan lain sebagainya. Tapi dalam perkara yang umum, dalam perkara yang biasa, tidak termasuk perkara yang dikecualikan tadi itu, apakah makna umum ini diperluas maknanya dengan cara merekam persidangan tersebut dan ditayangkan secara live di televisi yang ini dapat ditonton oleh seluruh orang seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini ada muncul setidaknya ada 3 problematika, teman-teman sekalian. Ada 3 problematika terkait dengan persidangan secara live di televisi ini. Problematika yang pertama yaitu terkait dengan prinsip presumption of innocence tentunya. Kalau dulu ya di era-era tahun 90-an yang namanya pers ya atau media itu kan menjunjung tinggi prinsip presumption of innocence. Mungkin saudara kalangan yang sedang menyaksikan tayangan video ini mungkin tidak hidup di era saya dulu ya, tahun 90-an, 80-an. Ketika kita baca koran, baca majalah atau apapun, ketika statusnya tentang perkara tindak pidana dan masih tersangka, itu yang muncul dalam berita itu hanyalah inisial namanya. Bahkan ketika ada fotonya, matanya dikasih tutup hitam gitu. Ditutupin matanya, disensor gitu. Sehingga kita nggak tahu ini siapa sebetulnya. Dari inisialnya masih tidak jelas, nggak menunjuk orang yang jelas siapa pelakunya. Kemudian dari segi visualisasinya pun disensor matanya, ditutup matanya pakai warna hitam ini sehingga kita juga nggak bisa menebak ini siapa kira-kira gitu ya. Nah, tapi hari ini ketika persidangan ini tayangkan secara live di televisi sehingga semua orang bisa mengakses dan menonton siapa terdakwa dalam persidangan itu, maka seolah-olah bahwa pelaku yang sedang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang bersalah sudah.
memang tidak menyebutkan dia orang bersalah memang, tapi stigma masyarakat ketika melihat orang dalam persidangan pasti dikatakan bahwa dia adalah bersalah. Belum lagi dengan anaknya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak ngomong tentang prinsip dari korban tidak ya, tapi kita ngomong dalam prinsip presumption of innocence ya. Belum tentu kan orang ini bersalah. Oke, ketika kita bicara tentang kasus yang lagi ramai kemarin ya, FS misalnya, yang kemudian semua orang sudah memberikan justifikasi ya, sudah ngejudge bahwa memang orang ini pelakunya. Tapi apakah dalam segi hukum acara pidana yang mencari menemukan kebenaran material tadi ini benar-benar dia pelakunya? Nah ini kan harus dibuktikan. Misalnya ada beberapa orang terlibat dalam perkara itu. Apakah setiap orang yang terlibat tadi itu pasti dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara pidana? Sehingga ini kan belum tentu toh ceritanya, belum tentu dia ini benar-benar bersalah, sehingga sudah ditayangkan secara live di televisi, ditonton oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan di dunia kalau ini di live streaming di YouTube misalnya. Maka bagaimana dengan keberlakuan prinsip presumption of innocence? Ini yang pertama terkait dengan problematika ketika persidangan ini ditayangkan secara live seperti itu. Tapi bukankah ketika persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka setiap orang dapat mengakses itu dengan mudah, Pak? Ini kan jawaban paling simpel ya, sehingga tayangan live televisi ini hanya sekedar sebagai upaya memperluas jangkauan dari terbuka untuk umum tadi itu. Yang memang betul tidak keliru gitu ya. Tapi ketika orang itu hadir dalam persidangan, dan kan tidak semua orang di seluruh Indonesia ini bisa hadir dalam persidangan, sehingga tidak semua orang ini tahu siapa yang sedang disidangkan dalam perkara itu. Sehingga kapasitas untuk menyebarluaskan atau kapasitas untuk tidak memberikan justifikasi pada pelaku tindak pidana yang belum dinyatakan bersalah dalam pengadilan ini semakin kecil. Tapi ketika kemudian ditayangkan secara live di televisi, bahkan di live streaming di YouTube misalnya, ditonton oleh semua orang, bahkan dapat dipotong-potong, dipenggal-penggal jadi meme di Instagram atau di media sosial lainnya, ini bagaimana dengan prinsip presumption of innocence? Nah ini problematika pertama teman-teman sekalian. Problematika yang kedua yaitu terkait dengan adanya kekhawatiran, yaitu trial by the press. Saya pernah bahas dalam obstruction of justice sebagai bagian dari contempt of court. Nah, salah satu dari bagian contempt of court adalah ketidakadanya independensi hakim, kekhawatiran adanya ketidakindependensian hakim dalam memutus perkara. Misalnya ini ya, sudah ditayangkan secara luas ini di televisi, bahkan media hari ini televisi juga menghadirkan seorang pakar, ya, menghadirkan pakar di studio untuk mengomentari persidangannya. Bagaimana para ahli yang hadir dalam studio ini tentang kesaksian dari si A, si B dan segala macamnya. Wah, ahli mengomentari segala macamnya sehingga masyarakat itu sudah terbangun opininya, argumennya, sehingga ketika hakim nanti memutus perkara tidak sesuai dengan kehendak masyarakat atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahli tadi itu, masyarakat akan dengan mudah mengatakan bahwa hakimnya ini bermasalah. Padahal masyarakat ini belum tentu orang yang ngerti hukum ya, masyarakat yang pada umumnya. Sehingga dikhawatirkan ketika ada putusan pengadilan atau pernyataan hakim yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh ahli di televisi tadi itu, maka yang salah justru hakimnya. Dianggapnya hakimnya ini nggak benar, hakimnya disuap segala macam, sehingga ada trial by the press, ada persidangan oleh media, sehingga hakim jadi nggak independen. Hakimnya takut nanti akan dibully misalnya kalau seandainya putusannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh media, sehingga hakim jadi nggak independen. Nah ini adalah kekhawatiran yang kedua, problematika yang kedua, adanya kemungkinan adanya contempt of court nantinya terkait dengan ketidakindependensian hakim dalam memutus suatu perkara, teman-teman sekalian. Nah, problematika ketiga ini sebenarnya sudah pernah digagas juga oleh Jaksa Agung, teman-teman sekalian, bahwa Jaksa Agung akan mengevaluasi ulang terkait dengan mekanisme persidangan yang live di televisi. Terkait dengan apa? Terkait dengan pembuktiannya, teman-teman sekalian. Apa hubungannya Pak pembuktian dengan live persidangan? Oke, di dalam KUHP disebutkan pasal 160 kalau tidak salah. 160 KUHP menyebutkan bahwa saksi akan diperiksa secara terpisah ya. Saksi akan diperiksa masing-masing untuk dimintai keterangannya. Dan saksi yang tidak atau belum diperiksa tidak boleh mendengarkan keterangan saksi yang lain. Dan saksi juga tidak boleh berada dalam ruangan yang sama untuk bisa saling bercakap-cakap. Apa jadinya kalau keterangan saksi di persidangan itu ditayangkan secara luas di televisi? Sehingga saksi ini yang akan memberikan keterangan saksi setelahnya akan melihat terlebih dahulu bagaimana keterangan saksi si A ini.
Sehingga ada kekhawatiran juga ketika saksi ini mendengarkan isi keterangan A, dia akan berpotensi membenarkan, mengikuti keterangan saksi sebelumnya walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang dia alami, dia dengar, dia lihat sendiri. Ya, sehingga eh, kevalidan keterangan saksi akan jadi pertanyaan gitu loh. Dalam kondisi GUAP saja menyebutkan bahwa saksi ini nggak boleh ketemu kok. Walaupun sekarang sudah nggak bisa lagi ya untuk saksi nggak ketemu karena walaupun mereka nggak ketemu mereka masih bisa main handphone, bisa masih saling memberikan kabar. Ya. Tapi itu kan di luar kondisi yang difasilitasi. Tapi ketika persidangan dinyatakan sudah terbuka, kemudian ditayangkan secara live di televisi sehingga saksi yang akan memberikan keterangan saksi bisa memantau terlebih dahulu apa isi keterangan saksi sebelumnya. Dalam beberapa persidangan ini sudah ada keterangan di mute ya, tidak ada suaranya sehingga hanya ada gambarnya nggak ada suaranya. Ini oke, mungkin sudah ada kesadaran bahwa akan dikhawatirkan seperti itu, tapi dalam persidangan yang lainnya saksi masih ada suaranya. Sehingga saksi yang lain yang belum bersidang ini masih bisa melihat, mendengar dan mungkin membenarkan keterangannya, mungkin justru mendukung atau mungkin malah menolak atau bertolak belakang ya dengan keterangan saksi itu walaupun yang dialami nggak seperti itu kondisinya. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi Jaksa Agung sudah memulai meninjau ulang ya terkait dengan persidangan secara live ini walaupun merekamnya memang tetap kewajiban. Merekam persidangan memang kewajiban, tapi untuk ditayangkan secara live di televisi secara nasional maupun di live streaming YouTube ini sepertinya perlu dikaji ulang. Kalaupun seandainya ditayangkan di persidangan secara live mungkin ada beberapa item yang harus disensor dalam tanda kutip saat keterangan saksi atau pembuktian mungkin bisa di-mute suaranya atau saksi punya hak loh untuk diperiksa tanpa kehadiran terdakwa karena dia khawatir dirinya akan terancam segala macamnya. Dalam KUHP disebutkan juga bahwa saksi ini bisa diminta dapat memberikan keterangan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Nah, kalau ditayangkan secara luas seperti ini, saksi yang nonton orang yang tidak di persidangan tapi nonton lebih jadi tahu oh ini saksinya. Ya khawatirnya akan diancam. Saksi juga ada rasa khawatir kalau saya memberikan keterangan nanti saya akan terancam jiwa saya, keluarga saya dan segala macamnya. Sehingga bagaimana tentang pembuktian ini dan perlindungan terhadap saksinya teman-teman sekalian. Sehingga bagi saya secara pribadi setidaknya ada 3 problematika terkait dengan persidangan secara live ini. Dan tidak perlu kemungkinan ada problematika-problematika yang lainnya di luar itu. Tapi bagi saya sendiri ada 3 minimal. Yang pertama terkait dengan prinsip presumption of innocence. Yang kedua ada kemungkinan contempt of court karena hakim dimungkinkan untuk tidak independen dalam membuatkan satu keputusan. Dan yang ketiga terkait dengan pembuktiannya dalam keterangan saksinya. Nah ini yang menjadi problematika sehingga patut loh ini untuk kita kasih dalam suatu karya ilmiah menjadi skripsi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyaksikan tayangan singkat podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.